أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan juga digarisbawahi poin ini ya, ini sering saya bahasakan, tapi ini saya ulangi mungkin karena cukup lama kita libur kemarin. Ikhwani, orang berbuat amal soleh itu ada kenikmatannya. Orang buat dosa ada kenikmatannya. Tapi dua kenikmatan ini mustahil bersatu, nggak bisa. Antum kalau merasakan nikmatnya ibadah, dan itu dengan cara ibadah itu tanda kutip harus dipaksakan, nggak bisa nggak. Kalau antum tidak paksakan sholat malam, mulai nanti malam bunyiin jam beker, atur sejadahnya, bubuhi minyak wangi, paksain diri bangun, mustahil. Sampai mati antum tidak akan sholat malam, karena syaitan nggak mau kita ibadah. Harus dipaksakan tuh. Kalau kita tidak paksakan, jalan ke rak buku kita di rumah yang kita taruh Al-Quran, paksakan jalan ke sana, ngambil Qurannya, paksakan baca selembar sehari, tidak bakal dibaca sampai kita meninggal. Mungkin sampai anak cucu kita juga tidak sentuh Quran itu. Mereka cuma mengenang, oh itu Quran nenek dan kakek saya. Nggak bisa kalau nggak dipaksain. Ibadah yang dipaksakan, Allah gunakan kata-kata paksa dalam Al-Quran ini ya, tanda kutip bahasa saya ini ya. Allah SWT mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri ke jalan kami akan pandu menuju ke jalan-jalan kami. Kalau kita biasakan paksakan diri, sesuatu yang dipaksakan di awalnya itu nanti akan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau dia kebaikan maka akan baik tuh. Kita kalau biasakan diri puasa Senin Kamis, atau biasakan diri untuk azan langsung ke masjid, coba biarin bergulir tuh. Nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, kita nggak enak lagi kalau nggak kerjain gitu. Karena kenikmatannya sudah muncul. Kalau ada orang yang setiap azan ke masjid, sebulan aja misalnya dijaga sama dia, nanti nggak enak tuh. Sekali aja terlambat satu rakaat masbuk, apalagi kalau ketinggalan sholat berjamaah, itu luar biasa penyesalannya, seperti sebuah gunung yang berat. Dari ini yang kata Nabi SAW, orang mukmin kalau berbuat dosa kecil, pelanggaran kecil sebenarnya, seperti gunung yang besar di atas punggungnya, berat rasanya, menyesal kenapa ya gitu. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, dianggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya dan dia usir seperti ini, kecil bagi dia. Nah, kenikmatan ibadah itu akan ada dengan cara antum harus paksain ibadah tuh, nggak bisa. Ikhwani, berhenti membuka peluang buat syaitan, jin dan manusia yang terus membisikkan, nantilah, gampanglah, kamu alim ya, berubah ya, sok alim dan segala macam istilah. Habis sudah masalahnya itu. Saatnya kita hijrah. Sampai kapan kita mau dengar syaitan-syaitan nih semuanya? Jangan sampai nanti ajal mati baru antum menyesal. Penyesalan di belakang loh. Kalau antum meninggal dalam kondisi ada sholat yang ketinggalan, luar biasa nyesalnya itu. Kalau kita meninggal dalam kondisi tabungan kita penuh, nggak sempat disodakain, pastikan demi Allah antum akan nyesal. Kenapa dulu saya nggak bangun masjid ya? Kenapa dulu saya nggak begini ya? Kenapa dulu saya nggak begitu ya? Terus itu, gitu kan? Kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat juga ada. Kenikmatan maksiat ini, kalau orang maksimal di situ atau orang maksimal di sini ya. Kalau ada orang ibadah, dia maksimal, betul-betul ditinggalin dosa sama dia. Orang yang pakai jilbab, akhwat kita yang pakai jilbab rapi, dia sudah komitmen jaga itu. Sama tadi dengan misalnya laki-laki kalau jaga sholat di masjid. Luar biasa, dia tidak mau ada orang lain lihat sehelai rambutnya pun kecuali mahramnya. Satu waktu ada orang nyelonong masuk ke rumahnya. Pas nyelonong masuk ke rumahnya, lihat rambutnya, apa yang terjadi? Pasti ukhti itu menyesal. Luar biasa terbebani, kenapa nih rambut saya kelihatan? Karena dia sudah merasakan pakai jilbab itu sudah dipaksakan sama dia, tanda kutip, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan sudah ada kenikmatan. Karena dibiasakan jadi ada kenikmatannya, gitu kan? Nah, kenikmatan ini, kenikmatan ibadah ini akan menghilangkan kenikmatannya dosa. Lawan tutup aurat, buka aurat. Orang yang sudah biasa tutup aurat, dia rasa nggak enak lagi orang buka aurat. Orang yang biasa sholat, hilang kenikmatan meninggalkan sholat, karena lawannya sholat pahala, ini meninggalkan sholat dosa, gitu kan? Orang yang tarik kepada semua ibadah nih, orang yang biasa gemar bersedekah bantu orang, nanti dia nggak enak, lawannya itu pelit yang akan kita bahas malam ini. Itu berat, dia jadi tidak mau tuh, tidak ada kenikmatannya lagi. Dia kalau punya sesuatu, siapa lagi nih yang mau dikasih nih, dikeluarkan, gitu kan? Seperti itu.
Dosa dari sisi lain juga punya kenikmatan. Dosa punya kenikmatan. Orang kalau sudah membiasakan diri dalam kemaksiatan, misal perempuan tidak tutup aurat, dia pakai celana pendek, pakai celana ketat, bajunya luar biasa terbuka, gitu kan? Kenikmatan dia jadikan sebagai kebiasaan, muncul kenikmatannya itu. Makanya semua yang dibeli pakaian pendek semua. Kenikmatan ibadah lawannya tutup aurat itu hilang dari dia. Mustahil dia mau tutup auratnya, gitu kan? Karena dia sudah merasakan kenikmatannya maksiat nih, gitu. Tarik ini dalam semua kemaksiatan apapun yang antum rutinkan. Makanya sering saya bahasakan ikhwani, Allah subhanahu wa ta'ala menyibukkan kita dengan kegiatan-kegiatan agama tuh. Dibuatin jadwal seharian, ada jadwal sholat, ada jadwal baca Quran, ada amal-amal soleh, banyak programnya ditawarkan supaya padat. Syaitan untuk membuat agar program-program ibadah ini terganggu, dibuatin program juga sama dia, program-program kemaksiatan. Kalau antum sudah dikena dengan satu dosa, misal nonton gosip jam 8 pagi, contoh, syaitan hiasin tuh supaya jadi indah dan menjadi kebiasaan antum. Setiap jam 8 nggak enak kalau nggak nonton misalnya, jadi sebuah kenikmatan, ya kan? Maka antum tidak akan mau diganggu jam itu, kegiatan apapun, mau baca Quran, mau mengaji, mau apa, pokoknya harus saya nonton ini, gitu kan? Dibuat kenikmatan. Kalau kenikmatannya sudah muncul, maka kenikmatan ibadah tidak ada. Kalau ada orang maksimal di sini, dia nikmatin ibadahnya, dia tinggalkan benar-benar 100% dosa, itu yang luar biasa. Itu yang kita harapkan. Kalau ada orang yang maksimal juga di dosanya, tidak pernah beribadah, kalau menurut saya dengan kacamata dia ya, saya bicara dengan kacamata orang yang bermaksiat, itu bagus dia. Kenapa dia bagus? Karena dia maksimal menikmatin tuh. Kalau ada orang yang tengah-tengah, nah ini yang paling banyak nih. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Di tengah-tengah, dia mau ibadah, tapi juga disisipin untuk maksiat. Orang yang seperti ini ikhwani, tidak merasakan maksimal nikmatnya ibadah. Biar antum mau tutup mata, mau baca ayat 1 jam, tidak khusyuk-khusyuk, karena masih ada dosanya. Kalau berimbang dua-duanya, ini nggak ada kenikmatannya, ini juga nggak ada kenikmatannya. Jadi nggak nikmat ibadah, nggak nikmat maksiat, gitu kan? Kalau ada orang misalnya mabuk, dia anggap bolehlah kumpul-kumpul sama teman, minum, tapi dia juga jaga 5 waktu sholat. Kira-kira pada saat dia mabuk jam 2, jam 3 malam, dia pikirin sholat subuh, terganggu nggak? Lagi mabuk, duh sebentar mau subuh nih, nggak nikmat tuh mabuknya, ya nggak maksimal, karena dia masih terbebani dengan sholat subuh. Jadi kalau ada orang mabuk sekalian, dia nggak pikir sholat, itu maksimal dia nikmatin, tapi ingat ujungnya neraka. Bukan saya sarankan ya, ujungnya neraka nih. Tapi saya coba datangkan ikhwani supaya antum keluar dari poin yang ini nih. Ada orang di sini, jadi dia masih membuka diri untuk kemaksiatan sehingga ibadahnya nggak pernah bisa khusyuk karena dia masih buka pintu ini. Jadi nggak bisa. Di sini nggak nikmat, di sini nggak nikmat. Dia kalau berbuat ibadah, kemudian dia juga masih buat maksiat. Nanti dia pada saat sudah pelihara jenggot, sudah mulai hadir pengajian, sudah mulai jaga sholat, tapi masih pacaran misalnya. Dia jalan, kalau dia jalan dengan pacarnya itu, pasti dia diikuti dengan ketakutan-ketakutan. Takut dilihat, takut nanti ada yang tahu nih teman pengajian, takut begini, nggak maksimal tuh. Coba kalau dia nggak ada beban, memang dasarnya rusak, mau telanjang di jalan, mau pergi kemana-mana sama dia nggak ada beban, nggak peduli, gitu kan? Memang ahli neraka sudah, ya sudah. Dia sudah nggak ada malunya, kata Nabi SAW, kalau kau tidak malu, buat apa yang kau inginkan? Nah ini dia rasakan maksimal di situ, tapi ujung-ujungnya konsekuensi ada, dosa dan masuk neraka, gitu kan? Jadi antum tidak ada opsi. Menjadi orang yang mukmin memang sejati, nggak ada lagi peluang untuk maksiat. Udah habis ceritanya tuh. Bisikan-bisikan syaitan untuk gini, untuk gitu, negosiasi supaya masih mau ngurangin kehusuan pahala, ngurangin sedekahnya. Buka dompet 50.000, 10.000, sama 5.000. Pas antum buka niat mau sedekah buat orang fakir miskin. Begitu antum buka, syaitan bisikin 5.000 aja. Dia ambil 5.000 kasih. Enggak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makin besar jaring yang kita lempar, makin besar ikan yang didapat. Bagaimana caranya orang mau dapat ikan paus pakai cantolan yang kecil? Jebol lah.
Untuk nangkap ikan teri dipakai untuk panggil ikan paus, nggak bisa. Pakai kapal tanker. Tuh dapat ikan paus tuh besar. Ngasih 1.000 rupiah minta sama Allah kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, jodoh yang baik. Wah, luar biasa. Gimana caranya? Padahal kalau dia belikan atasannya hadiah, dibungkus kemasan bagus, macam-macam. Kita kalau kasih fakir miskin, ikhwani, itu kita bukan kasih dia sebenarnya. Kita seperti memberikan hadiah kepada Allah itu. Makanya para ulama mengatakan, Urwah Ibn Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, jangan kalian menganggap sama sekali sedekah yang kalian keluarkan itu bentuk sedekah, itu hadiah yang kalian berikan kepada Allah. Maka malulah seseorang di antara kita kalau memberikan kepada Allah lebih sederhana dari apa yang dia berikan kepada orang yang dia hormati dari manusia. Kalau perlu, kalau kita mau kasih buah, memang di packing resmi, bagus, kasih fakir miskin tuh. Gimana senangnya dia? Dia sih cuma dapat duniawianya, tapi Allah memberikan kita balasan sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Gitu kan? Jadi di sini maksimalin, maksimal ke sini, dan ini sudah tolak. Saatnya hijrah, nggak bisa sampai kapan nih? Gitu. Kalau setengah-setengah percuma gitu. Tidak akan merasakan kenikmatan semuanya.